وينزلها من ورائه ويرسل لها توبة بين كلمته رواه الطبراني في الكبير والبيهقي والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lupa kau sampai dengan dengan keridhaan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau kesesakan kalau rahmat Allah kanika kalau serta dengan cita Allah ya saya dalam salah yang hadir dalam majlis mereka angin juga melalui meluas sedikit para people orang boleh sebesar yang bersetuju orang penduduk Bedawang dan sekitar oleh keridhaan Allah sehingga setuju hajat terkait batin dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perpangan melalui pakmaki perkara serempot pun melalui ke kau serta dengan bisa istiqomah melakukan usul amin. Para rabu saya mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tuntas urusan kajian depan kantor niat dari contoh kita apakah soko ya orang bisa kehadiran lagi selain dalam majlis kali toh berikut kalon atau berubah inten boleh salawatan muji Rasul Allah ini mereka ngaji ilmu mereka wajib sarah sampai dua kali lagi oleh kini berangkat kita atenkan sekolah itu satu-satu. Kedua kalian kita sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kakek Abdullah bin Mas'ud ngaji dong. Sebelum kakek atenkan soal les sekolah ini. Alhamdulillah. Para usia mujahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kantor habis ampun kalau dicat, mereka memang dulu kayak lain sendiri lagi. Arwah 1-3 sebenarnya kekal kan tetap Allah sundi udah wauna hari wauna yang tadi kantor berfa kantor sobung faan fa'innahu din kajuh wa innahu tidak boleh kalau ini sundi senawan nah mereka kita mereka mong serbanan songkok seduri lampen serban kita bertenang artinya mau kalau serban jenengan berepote dosa muncul mereka benar urusan dosa muncul mau kerja tinggi mau kalau serban jenengan kedua songkok pote angku kerja apa niat tiba kayak nanti niat kalau pote kayak nanti pos malah kemudian tak ngakui pote apa tuh tak bisa berarti bid'ah mukhalafatus sunnah bid'ah gitu. Ya itu keluarga banyak sekali tobat dalam ulang kemudian langsung kesembuhan pote ini kena ditol di antaranya Kiai Abdul Rahim Abdullah bin Umar hadir di Hamid Eko sebelum pote tak bisa cobaan
kabur sak kabur. Iki hamil kok orang tegih. Tegih. Iki hamil ini secara nasab beliau tua. Iki hamil saja manggil paman Hamid Bedowi. Umurnya masih muda. Sekarang sudah wafat semua. Mertuanya Gus Kausar Roso. Jadi istrinya Gus Kausar Ning Jazilah itu sama Kiai Hamid dua di dua. Jadi Ning Kiai Hamid panggilnya Kang Hamid. Kiai Idris itu Lik Jazi. Kita orang panggil mbak sama dia. Ibu beliau Lik. Ibu saya panggil Lik. Saya panggil sambil mbak. Jazi punya kakak namanya Ahmad Faisal, terkenal dengan Ki Ahfaz. Punya anak cewek Dirabi, anaknya Gus Antim Belboyo. Di menikah Gus Hadi kepaduk sama saya. Tak coba Lik nama namanya ini pernah Lik. Ya, kisah bang Lik. Waduh, tak keren. Bu beliau apa Lik bulan ya? Itu salah dewe sampean lahir saiki coba lahir biyen ya. Pantes aja Lik. Subhanallah. Ini langsung mereka nyak dia sampai dalam senonton ini kebanyak banyak dia sampai mobil punya yang sering sampai poteng langsung di Zain bin Ahmad Syakir bin Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim. Kemudian langsung yang senonton sesopan bote. Adikku lagi ini bukan untuk langsung dari rendah. Padahal itu biasa bote, untuk langsung kira kok jadi. Saya rasa. La ilaha illallah. Jadi kan Nabi kalau pakai imamah, kopiannya putih. Tapi ada yang nggak putih, makanya nggak apa-apa. Ada yang nggak putih. Ketika kayak Nabi pakai sorban hijau seperti lumut agak parah sedikit, itu kopiannya bukan putih. Yang mungkin dia putih ya, sekarang agak kecoklatan. Masih ada itu. Surban sak kopi air lagi. Sampai sekarang masa sing hijau, sing liyane ndak dilempit cuma ditoto. Segini Pak. Sak kotak. Sebenarnya Nabi itu macam-macam. Sak ukurannya. Karena surban ada ukurannya. Surban itu ada ukurannya. Ukurannya surban itu 2,5 meter atau 3 meter, yang 6 dirok atau 6 dirok itu ukurannya berapa? Kalau ini kurang dari 3 dirok atau 2 dirok setengah, 2 meter. Kilo berapa ini? Ini bukan ini namanya bobana. Kalau ini bobana, namanya bobana. Baik, nanti apa? Kopiannya. Kemudian disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam sauban. Karena alaihi sallallahu alaihi wasallam sauban. Kanjeng Nabi memiliki 2 baju, 2 pakaian, bukan 2 baju. Masbuhah yang di wempel, atau wempel. Kalau anak-anak ini
ada saya tidak. Kalau ada pijen itu kelambi ya kan itu namanya rokok. Saya ingin suruh kelambi coklat, eventer coklat. Ya kalau diikuti itu jadi coklat. Hanya harus coklat. Nah tahu dulu di mana di pada eventer bro. Tapi kalau warna ireng eventer lancar ireng. La ilaha illallah. Itu kan Nabi di wenter, tapi wenternya pakai zakfaron. Zakfaron itu sejenis minyak, tidak wangi. Zakfaron itu minyak yang baunya tidak begitu wangi, ya wangi sedikit dan tidak berwarna. Biasanya memang zakfaron itu dibuat tinta, pakai T bukan pakai C. Dibuat tinta untuk nulis apa? Nulis jimat ya. Pakai zakfaron dibuat nulis. Jadi ada dua bagian dari Nabi yang dihukum zakfaron. Apa itu? Ridanya dan juga imamahnya. Jadi ridak sama imamahnya kayak Nabi dihukum zakfaron. Sampai boleh ridak ada imamah dihukum zakfaron. Jadi zakfaronnya cukup SD apa ngepung kopi yang lain doa ya. Tidak usah dihukum semprot aja. Kopi disemprot. Semprot bisa di minyak. Katanya Nabi dibeleboti sampai kulit terus, gitu terus emangnya sampai ngalir ke mukanya kayak Nabi. Terus zakfaron ngelinyang gitu. Masya Allah. La ilaha illallah. Untung ya kayak Nabi nono semutu. Tidak ada yang melukis saya. Kalau ada yang melukis saya Nabi, masuk ayat Nabi. Pahal. Orang-orang sekarang sing dapat ngerti AI. Sing sakit saiki ngerti AI. Disik gak ngerti kalau ada AI. Itu percaya. Videonya fulan dibuat begini, ya. Sampai main fitnah macam-macam. Kalau sekarang percaya seperti itu, tambah balu. Lebih hukum, ini video ini tidak mungkin goro kan gitu. Oh ini video. Tadi dia melakukan ini bagaimana? Itu adalah AI, akal imitasi, AI. Kalau bahasa Indonesia AI, akal imitasi. Kalau bahasa Inggrisnya AI, itu dari word artificial intelligence. Kalau dalam bahasa Arabnya antaka as-sinani. AI itu bahasa Arabnya antaka as-sinani, antaka as-sinani. Bahaya. Dipegang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, sangat berbahaya. Tapi kalau dipegang oleh orang-orang yang berilmu, Allah menunjang keilmuannya mereka. Ya, contohlah pisau itu bisa manfaat api, bisa manfaat elek. Kawan dan virus kawan, virus teror. Tapi lagi kena dalam dibegal itu pisau, tergantung siapa yang begal. Semuanya. Baik, yang terakhir hadis di sini dikatakan tadi apa? Imamah kan Nabi sama
lidah. Sekarang hadis yang terakhir sama dengan yang kemarin-kemarin, karena yudiru imam ala wasi sama diputar ya, sifatnya caranya diputar. Wa yusiruha min wara'i, di kanan, di belakang, di belakang. Wa yusir, dan kemudian setelah ditarik, ditarik, ditarik ke belakang. Laha garubah, yang ada kepang kedua, ya, kepang baina kaifaihi, lalu di tengah, di tengah daripada apa namanya, belikat. Orang Jawa ngomong belikat dulu, bahasa Indonesianya belikat. Bahasa Maduranya ada belikat. Tabarani fil kabir wal bayhaqi. Ini kita sebisanya kita niru kan. Kita bisanya niru ini ikuti. Aku bisa gawe sam itu bisa. Pakai gamis karena ahabbu siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Gamis seperti ini, yang dalam ini gamis adalah pakaian yang paling disukai oleh Nabi. Oh, wong sakit, wong gamisan disukai. Lemah, jenglah, kayak Nabi desperate. Nabi desperate. Orang semacam itu, orang semacam itu, siapa karena orang sing lebih dasar tu, tujuan orang sing lebih dasar. Tapi sampai orang lagi agak bisa dikocak, tapi ini pakainya Rasulullah ya. Andaikan gamis itu adalah merupakan pakaian tradisi orang Arab tertentu, menulis orang Arab tertentu, karena di Arab sana tidak semua pakai gamis. Ditarik Hadramut tidak pakai gamis. Ditarik Hadramut, ditarik itu kayak orang Indonesia, baju koko, sarung, baju koko, sarung. Itu pakaiannya orang Bali. Kalau kesampaian selama ini yang kalian pakai itu ternyata pakaian orang Bali, yang artinya hubungan Jawa dengan Hadramut itu sudah terlilis sekian abad yang lalu. Yang pertama kali masuk Indonesia siapa? Pertama kali Republik Indonesia Mahmud Ruknuddin bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, cucunya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW. Berarti itu siapa? Tabi'in. Sayyidina Mahmud Ruknuddin pertama kali ada di Indonesia dan wafat pada tahun 42 Hijriah. Sekarang 1448. Orang mana? Yana dari Tais. Masjidnya Mu'ad bin Jabal sampai sekarang itu adalah masjid Mu'ad bin Jabal bangun zaman dia. Cuma ditambah sih. Kuburannya Mu'ad bin Jabal di belakang. Di masjid di belakang ada 2 kamar dulu, ada kuburannya. Yang satu Mu'ad bin Jabal, yang satu Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Anak Abdurrahman ini di sini di Indonesia, di Sumatera. Hubungan antara Indonesia dengan zaman Mozambik ini sama. Terus diputar-balikkan sama orang-orang sekarang. Yang katanya dari Yaman Putu ke Mesir. Mesir itu baru. Mesir itu baru. Hubungan Indonesia dengan Mesir itu di zamannya Wali Songo.
Mesir, tinggal di Mesir kan. Abdullah itu tinggal di Mesir, kemudian menikah dengan orang mana? Bukan orang Mesir, menikah dengan saudara sendiri, sepupunya, sepupu saudara. Kalau saya sebut namanya sepupunya ini sampai kenal apa? Syarifah Mudai. Dulu kenal Rara Santang. Tahu dengar ya? Selalu ya. Rara Santang itu Syarifah Mudai. Anaknya Prabu Siliwangi. Menikah dengan Abdullah, punya anak Abdul Qadir. Karena orang Mesir, maka gelarnya Syarif. Orang Mesir kalau manggil Sayyid Habib itu Syarif. Syarif Abdul Qadir. Dia punya gelar setelah pulang ke Indonesia, dikasih gelar Hidayatullah. Orang ini kenali Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Baru itu hubungan dengan Mesir baru, Indonesia hubungan dengan Mesir baru. Tidak setuwek hubungan dengan Yaman. Fatimah binti Maimun itu tahun berapa? Dan itu masih dikhilafkan pendapatnya. Apakah ini kuburannya Fatimah? Apa cuma ono patok-patok di gunung gitu ya? Itu masih jelas. Dan di ujung Pangkah Gresik. Fatimah binti Maimun dari Yaman, dan dulu dianggap orang Islam pertama yang ada di Indonesia. Apakah Wali Songo adalah yang pertama menggerakkan Islam di Indonesia? Bukan. Wali Songo itu setelah ada ulama-ulama besar di Indonesia, baru ada gerakan Wali Songo yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Maulana Al-Malik Ibrahim. Itu raja. Beliau bersama 70 orang para ulia, 70 wali dalam satu perahu kapal. Kapal ini banyak isinya, banyak. Tapi di antara penumpang kapal ini ada 70 orang aulia besar yang dipimpin oleh Maulana Al-Malik Ibrahim. Turun di Jepara. Jadi turun di Jepara mau ke Demak, itu dulu masih perairan, Demak masih air, sehingga harus pakai kapal kecil untuk ke daratan. Padahal sekarang antara Demak sampai Jepara ya bisa menanya. Dari 70 orang itu dipilih sama orang Malik Ibrahim. Ada beberapa orang yang dimasukkan yang pertama kali punya gagasan gerakan Wali Songo, orang Malik Ibrahim. Apakah diambil dari 70 ini, diambil 9 enggak? Dari 70 ini cuma Maulana Malik Ibrahim sebagai wali kutubnya, Qutbul Ghusl. Dan hanya beberapa orang diambil dari 70 itu, diantaranya Sayyid Muhammad Maghrabi Sunan Semarang, ada Husin Maghrabi Belambangan, dan yang lainnya adalah yang sudah menetap di Indonesia sudah lama. Di antaranya kakaknya Sunan Ampel, Ali Murtadha, Sayyid Ali Murtadha, kakaknya Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri itu adalah periode Wali Songo pertama. Maulana Ishaq, adiknya Sunan Ampel. Ada 9 orang. Begitu ketika Maulana Malik Ibrahim wafat, maka yang menjadi wali kutub adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel banyak, pulang 5-9 orang. Sunan Ampel wafat, ganti Makhlum Ibrahim Sunan Bonang. Di zaman Sunan Bonang banyak, ada 9. Sing bareng-bareng itu Sunan Bonang.
Sunan Derajat, Sunan Giri itu seumuran itu. Karena Sunan Derajat adiknya Sunan Bonang wafat berarti Sunan Derajat. Sunan Derajat wafat berarti adik iparnya Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. 9 orang, tetap 9 orang. Sunan Giri wafat diganti Sunan Kalijaga. Raden Syahid Al-Qadi Daka. Hari itu tidak bisa baca Qadi Daka. Jadi nak Kalijaga Al-Qadi Daka. Sunan Kalijaga wafat ganti Sunan Kudus. Sunan Kudus itu 7 orang. Sunan Kudus itu bin Sunan Mudun Usman Haji bin Ibrahim. Sunan Mudun isi keluarga kabeh. Sunan Kudus wafat diganti Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati banyak 9 orang. Apakah ketemu Wali Songo di Sunan Ampel? Ya 14. Tahunnya beda. Sunan Ampel menjadi pemimpinnya itu pada tahun 1437. Itu Sunan Ampel diangkat jadi ketua karena Maulana Malik Ibrahim sudah wafat 1437. Sementara Sunan Syarif Hidayatullah itu baru jadi 1570. Ketemu Sunan di tak ketemu jauh tahunnya. Senang film kumpul di sini. Ya orang rapat jadinya rapat di rumah. Jadi orang yang lemah teh. Kamu wali, dia tidak ngono dah. Masih wali tidak ngono guys. Masanya itu berbeda. Wali Songo itu masanya tidak sama. Aku udah sangat. Kayak Songo itu bisa Songo ganti mana, Songo ganti mana, Songo ganti mana. Yang kita kenal dengan Wali Songo yang kita ziarahi itu pemimpinnya. Maulana Malik Ibrahim pemimpin periode pertama, Sunan Ampel periode kedua, Sunan Bonang periode ketiga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, baru Sunan Gunung Jati. Bahkan ada yang mengatakan Wali Songo periode 10. Wali Songo periode 10 dan itu diacak-acak sama Belanda supaya tidak ada Wali Songo lagi. Ada mengatakan, ada versi mengatakan Wali Songo periode 10. Pemimpinnya adalah Sultan Abdul Hamid Khalifatullah Pangilbono ingkang Jawa Raden Mas Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Dan mengatakan Diponegoro adalah Wali Songo periode 10, tapi tidak begitu santer pendapat ini. Anggotanya diantaranya adalah Sayyid Muhammad Syahab atau dikenal dengan Imam Bonjol. Kemudian ada Sentok Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, dan ada mengatakan Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Tapi kecil pendapatnya karena Syekh Nawawi Banten pada di Mekah, tidak di Indonesia, ada di Mekah. Umur 15 tahun pindah ke Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani. Pendapat ini sangat tidak kuat sekali. Semua dia Wali Songo gue sak periode ini Songo. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nyebut jenenge wali itu menurunkan barokah. Nyebut jenenge wali, apa mana nyebut kali Nabi, apa mana nyebut Allah Subhanahu
Asnawi itu mau man laisa lahu ilm duduk santri ya, artinya bukan santri ngaji, santrinya Ki Hamid ya saking melok ya Hamid itu. Ketika dia numpak bis agak gini, mikir bisnya belum, remnya belum. Kalau belum numpak bis, sing katok bawa patok ambulan dia mati bener enggak full di bis penuh, tapi bisnya belum. Masya Allah, tapi Haji Asnawi dengan kepolosannya dia dan dengan kemantapannya dia yang full kepada Syekhana Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, dia di dalam Mesir di belakang dulunya, tapi di dalam kami di loh. Jadi dia melihat kalau supir mau lihat itu penghuni, tapi lu kurang curang, ngomong, kenapa? Sus, guru, tak lu curang. Kalau lu main juri mana? Sampai mobil berhenti. Barokah manggil namanya ulama. Dan ini sangat ma'ruf sekali. Dan bulan Rejab itu terjadinya. Itu bulan Rejab sore, Ba'dal Asar. Kejadiannya, kenapa? Karena saat itu santri-santri di pondok melihat Ki Hamid aneh. Santri-santri di pondok melihat Ki Hamid aneh. Pas lagi roha baca kitab Riyadhus Shalihin, Ki Hamid itu duduk, itu tangannya begini. Ya, gini-gini kan. Ki Hamid apa sih gitu toh? Ternyata besoknya tahu si Haji Asnawi naik mobilnya blok. Tapi ya itu gitu-gitu ada di musola. Masa bulan Rajab sore, jadi cenderung ditimbali nyaut para aulia. Saya punya teman Muhammad Nasir bin Idrus As-Segaf Bondowoso, itu masih kecil ya. Itu kalau kepingin coklat, ada ibu namanya coklat. Itu ibu celuk mie, air mie, celukan dia namanya mie. Karena dia ambil daun nang Syarifah Nafisah binti Hasan Barakwa. Jadi katanya Ki Hamid, Pak, sampean tak rapi no, ambil Idrus. Ya, dia santrinya Ki Hamid. Tapi Pak, Habib Idrus ini jarang ngomong. Wong mutu, nggih ya iki ya wis, engko sampean kangen nang Habib Idrus. Ya, celuk aku nek bumi lawan. Celuk nang Ki Hamid, kok Idrus dilukas. Lah, Habib Idrus kalau datang Muhammad itu dapat coklat sakaisnya. Lah Muhammad ini orangnya loman. Diceluki kabeh kan aku coklat. Oh, entek iso lagi. Nah, iki sore nang wae. Minta coklat. Yang cerita Muhammad sendiri kepada saya. Habib Muhammad bin Idrus As-Segaf. Tadi aku jadi aku lebih coklat umi tak nang ngene lawang akemi celuk dia Hamid ndak enak mah wingi sak celuk saya celuk mana ndak mi celuk nang ini akhir karena nangis celuk temen coklat temen masa ada dia mudah-mudahan selamat ya rekam hasil dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Pembacaan tahlil kita khususkan di bulan Safar ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bahir Sanging Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Bahbiyo Al-Habib Husin Al-Hamid Brani Al-Habib
أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا